Selamat sore ibu-ibu yang kekasih yang berada di rumah, kaum wanita yang berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan pada sore hari ini di bulan September. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Sekalipun karena situasi yang tidak memungkinkan ibu-ibu, kaum wanita hanya beribadah di rumah. Tapi kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan kita Allah yang maha tahu. Tuhan kita Allah yang patut dipuji dan disembah. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang dengan hormat ibu-ibu yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang patut dipuji. Haleluya. Engkau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, sungguh ajaib dimengerti.
menyelamatkan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu sekarang selama-lamanya Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami kaum ibu yang ada di rumah Tuhan, kaum wanitamu yang ada di rumah Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami boleh pakai untuk selalu kami mencari Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sudah singkat waktunya untuk kami boleh bersekutu Tuhan, tapi dengan kekuatan Tuhan kami masih diizinkan Tuhan. Biarlah kami boleh pakai semuanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah urapan, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Urapan Tuhan ada di dalam setiap kami, baik kami di rumah, kami di tempat ini, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau ada kami yang sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, ada kuasa Allah yang bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Mari semua kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. kaum wanita yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saya akan membacakan beberapa pengumuman.
minggu bulan depan ibadah kita masih seperti biasa lewat live streaming. Karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih belum bisa beribadah di gereja. Tetapi kita tetap beribadah di rumah, dan kita tetap percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan tetap bekerja. Dan jangan lupa tetap berdoa agar situasi ini, agar keadaan ini boleh segera berlalu, dan kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirlah Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu sumber kekuatan, firman-Mu jawaban di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang dari sorga ada di dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi ibu-ibu semua, ya. Salam kenal, ya. Saya Evita Barahama. Ya, saya melayani bersama-sama dengan suami saya tercinta, Pendeta Theo Barahama di GPDI Ujung Menteng, Jakarta, ya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan tentu pertama-tama, ya, dan juga kepada Bapak Ibu Gembala dan pengurus Pelwap GPDI Sahabat Allah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani di ibadah online Pelwap GPDI Sahabat Allah, ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, ya, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mau berikan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menyegarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Biar kiranya Tuhan Kau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah bergiat di dalam Tuhan, ya. Terambil dari Bilangan 25 ayat yang ke-11, ya. Kita baca bersama-sama. Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel di dalam cemburuku. Ya. Seorang yang bernama Pinehas, ya, luar biasa, memiliki spirit yang kita juga perlu belajar, ya ibu-ibu, ya. Dikatakan dia begitu bergiat membela kehormatan Tuhan, ya. Begitu luar biasa spirit yang selalu ditunjukkan oleh Pinehas, ya. Nah, kata giat di dalam terjemahan yang lain juga dikatakan bersemangat. Saya tidak tahu, ya, di situasi pandemi saat ini bagaimana dengan ibu-ibu, ya. Tetapi yang saya tahu, ya, di saat pandemi ini banyak sekali orang yang tidak bersemangat, ya, dalam segala aspek, ya. Kenapa? Karena kita semua penuh dengan segala keterbatasan, ya. Mau bekerja, ya, ada keterbatasan, ya. Mau beribadah, ada keterbatasan. Mau belajar, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, mau sekolah, ya, terbatas, ya. Hal semua lebih banyak kegiatan dilakukan di rumah, ya. Kita nggak bisa lagi pergi ke sana ke sini, ya. Kenapa? Karena situasi memang hari-hari ini, ya, sangat riskan. Ya, apalagi di Jakarta, ya, saat ini juga diberlakukan kembali, ya, PSBB yang sangat ketat. Banyak orang akhirnya banyak yang berputus asa, ya, menjadi lemah, menjadi lelah, letih, lesu, ya, karena penyakit berapa L itu, ya, nggak bersemangat lagi.
Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu pelwap GPDI Sahabat Allah, ya. Apakah masih bersemangat, ya, masih bergiat di dalam Tuhan, ya, atau sudah mulai kendor, ya. Semangatnya, ya. Dulu misalnya suka rajin berdoa. Mungkin ada yang beralasan, ya. Saya jadi gak suka berdoa, jadi tidak semangat. Kenapa? Karena kalau berdoa sendirian di rumah kurang enak, ya. Lebih enak kalau sama-sama dengan ibu-ibu yang lain berdoa di gereja. Ya, padahal untuk saat ini kita belum bisa menggunakan, ya, tempat gereja untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, ya. Dulu suka sekali memperhatikan, ya, rajin memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain. Tapi sekarang jadi tidak peduli. Kenapa? Fokus kepada masalahnya sendiri, ya. Fokus kepada segala kekhawatiran, ya, kepada hal-hal yang terjadi saat ini, ya. Dulu suka memberi, sekarang ragu-ragu. Kalau memberi mikir-mikir dulu, ya. Apalagi dalam jumlah yang banyak, ya. Wah, nanti tabungan saya habis, ya. Bagaimana, ya? Banyak sekali kita dipenuhi dengan segala kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Banyak orang jadi tidak rajin lagi, ya. Tidak bergiat, tidak semangat, ya. Kita mau baca, ya ibu-ibu, ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31, ya. Kita baca bersama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan katanya memberikan kita kekuatan, ibu-ibu, ya, kepada yang lelah. Jadi kalau ibu-ibu ada yang lelah hari-hari ini, ya, Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada kita, ya. Dikatakan juga Tuhan menambah semangat. Jadi ibu-ibu yang kurang semangat, yang patah semangat, ayo bangkit. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan semangat yang baru kepada kita, ya. Selanjutnya dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Ibu-ibu, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan, ya? Dalam terjemahan aslinya berkata itu ibaratnya dua utas tali yang dipilin. Ibu-ibu tahu, ya, kalau rambut itu dikepang, ya. Nah, ini tali itu dikepang, ya. Itu menggambarkan, ya, satu hubungan yang intim. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Nah, caranya gimana ibu-ibu kita bisa intim? Tidak ada cara yang lain, ya. Lewat doa, lewat membaca Alkitab. Itulah sarana yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Makanya ibu-ibu, ya, jangan abaikan, ya, saat teduh, ya. Jangan abaikan doa, jangan abaikan membaca Alkitab, ya. Mari kita justru lebih semangat di situasi yang seperti ini, ya. Kenapa? Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mendapat, katanya, ya, kekuatan yang baru, ya. Kita dikatakan tidak akan menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya. Nah,
Di dalam subtema yang diberikan kepada saya hari ini adalah bergiat dalam berkorban. Ya, kita mau baca ayatnya dulu. Ya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, untuk jangan lupa, ya, untuk terus berkorban, ya, walaupun di situasi yang sulit, ya, jangan sampai surut semangat kita untuk berkorban, ya. Meskipun ibadah di rumah, ya, kami mengajarkan kepada jemaat, ya, untuk tetap mengumpulkan persembahan, seperti kalau kita kebaktian di rumah ibadah, ya, dan juga mengumpulkan persepuluhan, ya, supaya juga anak-anak diajar, ya, untuk hal tersebut. Ya, meskipun ibadah di rumah, kita tetap juga, ya, memberikan korban persembahan. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah kita orang-orang percaya, ya. Dan persembahan itu juga kami gunakan untuk memberkati banyak orang, ya. Dan sesungguhnya ibu-ibu, pandemi ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kesempatan yang terbuka lebar untuk kita menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, ya. Semenjak pandemi, saya dan suami juga mengajak seluruh jemaat, ya, untuk melakukan firman Allah yang tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 13 ayat 6 tadi, ya. Secara korporat maupun secara pribadi, ya. Contohnya, ya, dari awal pandemi, ya, kami berusaha untuk juga menyalurkan, ya, bantuan kepada tim medis, ya, menyalurkan APD, ya, lalu juga memberi vitamin dan sembako kepada masyarakat, membantu mereka yang sedang diisolasi karena terdampak dengan COVID, ya. Lalu juga membantu jemaat yang terdampak COVID-19 ini, ya. Juga membantu hamba-hamba Tuhan juga mengalami yang terdampak COVID-19, ya. Saya terharu, ya, melihat jemaat-jemaat yang secara ekonomi kondisinya sebenarnya sangat minim, tetapi mereka begitu bersemangat, ya, untuk berbagi di situasi yang sulit ini, ya. Apalagi ada yang ngirimin makanan ke rumah saya. Aduh, saya rasanya mau makan saja kok kurang tega gitu, ya. Anda melihat keadaan yang sangat minim tapi masih bersemangat untuk berbagi, ya. Saya jadi teringat dengan jemaat yang ada di Makedonia yang ada di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3, ya. Berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Amin. Wah, luar biasa, ya. Saya sangat-sangat kagum dengan jemaat di Makedonia, ya. Dikatakan dicobai berbagai penderitaan. Mereka tertindas, ya. Kenapa? Karena iman kepada Yesus Kristus, ya, membuat mereka masuk kepada tindasan yang begitu rupa. Yang tadinya punya pekerjaan, mereka kehilangan pekerjaan, ya. Tadinya mereka punya usaha, mereka tidak bisa lagi berusaha. Kenapa? Karena iman mereka kepada Yesus. Tapi luar biasa ibu-ibu, ya, dikatakan sukacita mereka meluap, ya, meskipun dalam penderitaan.
mereka tetap bersukacita. Saya percaya itu karena ada sukacita dari Tuhan, ya. Lalu dikatakan juga miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Ya. Mereka bahkan memberi melampaui kemampuan mereka. Wah, ya luar biasa ya. Kita harus belajar dari jemaat di Makedonia. Kita harus punya spirit yang sama seperti jemaat di Makedonia. Amin, ibu-ibu ya. Nah, dikatakan juga di Alkitab ibu-ibu ya. Sesungguhnya kalau kita berbuat baik, kita sedang memiutangi Tuhan ya. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai ya. Ayatnya di dalam Mazmur 126 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya ya. Orang yang berjalan maju, saya percaya orang ini pasti masih punya semangat ya. Kalau tidak pasti akan berhenti di tempat atau bahkan malah mundur dengan teratur ya. Tapi dikatakan berjalan maju meskipun dengan menangis ya. Ada kesusahan, ada kesulitan, tapi mereka masih punya semangat ya untuk terus menabur benih ya. Dan dikatakan pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, saya percaya firman Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, kalau kita menabur, pasti kita menuai. Galatia 6 ayat 9 juga berkata demikian ibu-ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Jadi Tuhan mau kita terus ibu-ibu ya bersemangat, bergiat ya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya. Dikatakan apa? Apabila datang waktunya kita pasti akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Nah di ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang ya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Saya tertarik sekali dengan kalimat ya, selama masih ada kesempatan bagi kita ya. Ibu-ibu, kesempatan tidak selalu ada ya. Jadi kalau saat ini, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain ya. Mari kita mau memanfaatkan waktu ini ya. Jangan ditunda karena belum tentu kesempatan itu datang kedua kali ya. Inilah kesempatan di mana gereja harus bangkit untuk menyatakan kasih Tuhan ya, menyatakan terang Kristus ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya ya di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah ya. Biarlah kiranya ibu-ibu kita semua mau gunakan kesempatan ini ya untuk kita bisa berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain ya. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Wah, luar biasa ya. Dikatakan ada janji Tuhan ya, setiap jerih payah kita di dalam kita giat dalam pekerjaan Tuhan, giat berkorban ya, tidak sia-sia, semua tercatat di dalam buku kehidupan ya. Ada ayat berkata juga upahmu besar di surga ya. Jadi ibu-ibu, setiap apa yang kita lakukan ya,
semua diperhitungkan oleh Tuhan ya. Mari gunakan kesempatan ini ya, selama kita masih hidup, mari kita mau lakukan bagian kita ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita mau lakukan segala yang baik sebagaimana yang Tuhan mau kita lakukan. Mari saya ajak ibu-ibu kita naikkan pujian ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berapa banyak ibu-ibu yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar? Berapa banyak engkau yang mau menggunakan kesempatan di situasi yang sulit ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, menyatakan kasih Tuhan pada saat pandemi ini? Berapa banyak engkau yang mau dipakai oleh Tuhan? Ibu-ibu bisa taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat ibu-ibu. Kita naikkan pujian ini kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hamba berdoa biar setiap ibu-ibu yang mau meresponi kebenaran firman-Mu ya Tuhan,
Engkau lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Mereka menyatakan mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran kasih karunia-Mu di situasi yang sulit ini. Biar kiranya ya Tuhan, pakailah setiap mereka, pakai setiap kami Tuhan, untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Kuatkan, teguhkan, beri hikmat, berikan ide-ide Tuhan, untuk dapat menjadi saluran kasih karunia-Mu. Berkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka juga. Tutup bungkus, lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Lindungi kami juga bahkan Tuhan dari segala paparan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang membuat kami terus Tuhan bersemangat, bergiat untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala, juga berkati seluruh pengurus Pelwap GPDI Sahabat Allah. Biar mereka juga tetap terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan kekuatan, kesehatan, bahkan semua yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibu-ibu yang berada di rumah, kaum wanita yang berada di rumah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang ibu-ibu walaupun berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau tumpangkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Kami pulang, wanita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.